semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jol, selamat pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah. Baik. Gimana kesehatan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Cuman agak lemas-lemas sedikit. Iya, mesti ini lagi, Ustaz. Mesti agak istirahat lagi lah, intinya seperti itu. Iya. Nah, mungkin Bang Jol, ya. Bang Jol, ini kita mau sapa-sapa dulu nih teman-teman kita nih, jemaah-jemaah kita Awan, Iwan semuanya. Boleh. Silakan, Ustaz. Ya, ini ibarat kate nih. Ibarat kate yang lebih awal dulu dah ya. Bibir dikulum, nasi dikunyah. Kita bersama dulu deh. Assalamualaikum buat semuanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini untuk jemaah kita yang ada di Transmart Cempaka Putih, yang buat Transmart Campur Cempaka Mas, dan juga untuk jemaah kita yang ada di Giant, dan juga yang ada di Hypermart, dan juga yang ada di Sentro. Kita sapa dulu. Mudah-mudahan semuanya selalu senantiasa dijaga dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan panjang umur serta keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bang Jol, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah terlibat kepada junjungan alam kita, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan pembelajaran kita pada minggu kemarin, pada hari kemarin yang sempat tersendat lantaran kita faktor yang lain ya. Artinya faktor karena bukan keinginan kita, tapi keinginan karena mungkin jaringan yang lagi pada sibuk semua, tapi tidak ada salahnya kita di pagi hari sebelum melaksanakan aktivitas atau sedang melaksanakan aktivitas atau sedang dalam perjalanan, tidak ada salahnya kita sambil menimba ilmu agama. Karena tidak cukup saja kita menimba ilmu dunia, akan tetapi kita juga wajib untuk menuntut ilmu agama. Karena koridornya hidup kita tidak sebatas di dunia saja. Betul. Kita akan menghadapi kehidupan akhirat nanti. Maka ini adalah sebagai bekal kita untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan anjuran Allah. Kita tidak hanya mencari kebahagiaan dunia, tapi kita juga harus mencari kebahagiaan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, ini Bang Jol ada kemarin kita ngebahas masalah tentang wudu, artinya tentang masalah fardu wudu, di mana kemarin kita fardu wudu kita tahu, udah pada tahu semua bahwa fardu wudu itu akan ada 6. Betul. Di pagi ini kita mencoba yang membatalkan wudu. Karena jangan sampai orang begini, ini batal apa enggak ya? Ini batal enggak ya? Nah, akhirnya kalau ketimbul keraguan ini, maka akan menimbulkan orang. Nah ini ulama bilang kalau seandainya kita punya, bahkan Rasul juga bilang, kalau seandainya kita ada keraguan, maka tidak, kalau kita kecenderungan ke batal, maka batal itu wudu. Apabila kecenderungan kita merasa tidak batal, maka tidak batal wudu. Jadi jangan sampai kita ada was-wasan dalam hati kita. Makanya pagi ini kita akan membahas tentang masalah yang membatalkan itu wudu. Mudah-mudahan ini ilmu walaupun sedikit, artinya walaupun kita durasinya sebentar, mudah-mudahan kita bermanfaat, khusus untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, umumnya untuk saudara kita, dan kita bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Seorang ulama, yaitu di dalam kitabnya Sulamut Taufik, dia menjelaskan, Al-Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Sulamut Taufik itu mengatakan wayan kudul wudu'a, bahwa ada hal yang bisa membatalkan wudu. Jadi wudu itu bisa batal. Berarti kalau batal wudunya, sholatnya juga batal. Artinya tidak sah sholatnya. Ini kan bahaya nih. Iya. Kalau batal wudunya, kemudian dia melaksanakan sholat, tidak sah sholatnya. Dan jelas batal lah sholatnya, karena batal wudunya. Ulama mengatakan dalam kitab tersebut, ma kharaja minas sabilaini. Yang pertama, apabila ada yang keluar di lubang depan dan lubang belakang, baik itu laki-laki ataupun perempuan.
artinya dubur dan kubul, artinya lubang depan dan lubang belakang. Apapun jenisnya, mohon maaf, apapun jenisnya, walaupun misalnya yang keluar dari lubang belakang itu emas batangan, Bang Jul, emas batangan, ibarat kata emas batangan, atau intan berlian yang harganya miliaran, kalau kondisi kita punya wudhu, maka batallah wudhu kita, sekalipun yang keluar emas batangan. Betul, betul, betul. Ya kan? Jadi segala hal yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, ketika kondisi kita punya wudhu, maka batallah wudhu kita. Jadi kalau mau sholat, kita harus menawari lagi, wudhu lagi. Ya. Ini yang keluar dari lubang depan, lubang belakang ini, misalnya, dari lubang belakang ini, angin, artinya, angin sepoi-sepoi, artinya, mohon maaf, di dalam fikih itu ada yang namanya bab kentut. Di fikih itu ada namanya bab kentut. Kentut itu macam-macam. Ada kentut kenceng, ada kentut pelan. Ini ada, mohon maaf, ada yang kentut yang bisa membawa musibah. Kan? Ini kan macam-macam. Tapi kita nggak usah dulu bahas ke situ, karena nanti kita ke depan season ke belakang, ke depannya kita akan bahas tentang masalah itu, karena kita wajib tahu. Bahkan di dalam kitab fikih yang lain, ulama mengatakan ketika posisi kita sedang duduk, kemudian ada teman kita, mohon maaf, yang buang angin atau buang gas atau mohon maaf kentut gitu ya, kita kadang-kadang kan suka bilang, oh lu nggak sopan, lu kentut di depan gua. Sebenarnya nggak boleh begitu. Kita harus berdoa sama Allah, mengangkatkan dua tangan, alhamdulillahirabbil alamin, sekalipun itu kentutnya baunya luar biasa. Kenapa? Orang susah di rumah sakit aja, kalau belum kentut itu nggak boleh makan apa-apa kalau kita berobat. Ya, kata ulama, segala hal yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, ketika kita kondisi punya wudhu, maka batal wudhunya. Illal mani, illa, ada pengecualian. Hati-hati. Kalimah illa ini kan ada dua. Ada ilah, artinya tidak ada tasydid. Dan ilmu tajwid itu ada tulisan Arab ilah, tidak ada tasydid. Ada lagi ilah. Kalau ilah artinya pengecualian. Ilah mani, kecuali kalau keluar air mani dari lubang depan, wudhu kita nggak batal. Tapi wajib mandi. Jangan mentang-mentang keluar air mani, kita kondisi punya wudhu, keluar air mani, lantas katanya tidak batal, kita langsung sholat saja. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Kita punya hadas besar. Iya. Jadi ini mohon maaf, emas batangan, intan berlian, keluar dari lubang belakang, kondisi kita punya wudhu, sekalipun itu keluarnya emas batangan, intan berlian, tetap batal. Kemudian, segala hal yang keluar dari lubang depan, kecuali air mani, maka batallah semuanya. Ya kan? Ya. Cuman kalau air mani ini tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan dia untuk mandi. Artinya mandi hadas. Ya. Paham ya? Kemudian lagi kata ulama, wa masul kubul adami. Kemudian dalam kondisi kita punya wudhu, tiba-tiba kita memegang, mohon maaf, memegang kemaluan kita dengan telapak tangan. Artinya kalau dengan punggungnya tangan, kalau ini namanya apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin menyentuh kubul. Artinya menyentuh kubul kita, artinya kita punya kubul, artinya lubang depan dengan telapak tangan kita, maka itu adalah batal wudhu kita. Batal wudhu kita. Kemudian lagi, atau kalau dubur, walaupun cuma megang lingkarannya doang, artinya mohon maaf, kita la haya'u minal ibadah, karena dalam masalah fikih tidak ada istilah malu. Kenapa?
Karena di dalam fikih itu la haya'u minal ibadah, tidak ada malu karena ini urusan ibadah. Kalau umat nggak tahu, kalau manusia nggak tahu tentang ilmunya, bagaimana dia tahu ini bisa membatalkan apa tidak dalam berwudu? Makanya kita perlu pemahaman tentang masalah fikih ini. Karena urusannya mahdoh, ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah wajib kita mencari tahu ilmunya. Karena urusannya vertikal kepada Allah. Hati-hati. Yep. Karena sholat kita adalah mohon maaf, semua amalia kita ini akan hancur di hadapan Allah kalau ketika kita ilmu tentang sholatnya, mohon maaf nih, tidak kita ketika sholat kita, ketika wudhu kita tidak dibarengi dengan ilmunya. Ya kan? Betul. Oke. Kemudian awhalaqatun duburihi bibatnil kalbi bila hailin. Bagaimana kalau sekarang pakai penghalang? Kita menyentuhnya pakai penghalang, sekalipun itu tipis. Betul. Sekalipun itu tipis, apakah itu membatalkan wudhu? Tidak. Kalau pakai penghalang, sekalipun penghalangnya itu tipis, entah pakai kain, entah pakai hal yang lain, plastik, itu tidak membatalkan wudhu. Ketika kita punya wudhu, menyentuhnya dengan memakai penghalang. Tetapi kalau tidak ada penghalang, kemudian kita sentuh dengan telapak tangan kita, atau telapak jari kita, maka batal wudhu kita. Ya. Kemudian lagi, oke. Kemudian walamsul basaratu ajnabihi ma'a kabirihi, atau menyentuh perempuan nih tanpa penghalang yang bukan muhrim. Artinya Bang Jol ngantor. Ketika ngantor, kondisi dari rumah emang Bang Jol ini orang tukang berebut, orang tukang, mohon maaf bukan tukang, kalau tukang kayak tukang tembok ya. Artinya orang yang membiasakan diri. Ya. Orang yang membiasakan diri suka berwudu. Tiba-tiba di kantor bersalamanlah dengan teman kita, dengan perempuan. Ketika kondisi kita punya wudu, maka batallah wudu kita. Muhrim kita. Ya kan? Tapi bisa saja kata ulama yang lain dijelaskan, kata Imam Syafi'i bahkan mengatakan bisa saja tidak batal, cuman harus punya 3 kriteria. Ketika menyentuh perempuan, ya, ketika menyentuh perempuan kondisi kita punya wudhu tapi tidak batal wudhu. 1, apabila menyentuhnya perempuan tersebut kita dengan kukunya panjang. Ya kan? Jadi kalau sekarang kukunya 2 meter, kukunya 2 meter, kita salaman pakai kuku doang tuh, 2 meter. Ya kan? Salaman pakai kuku. Nah, itu nggak batal. Nggak batal. Ya nggak? Kemudian lagi, sama rambut. Wah, gue lagi punya wudhu nih, salamannya pakai apa? Nah, cuma nggak lucu kan, masa salaman pakai saking kita punya wudhu, ya nggak? Pakai rambut. Nah, ini pakai rambut juga nggak batal. Atau punya kita gigi panjang. Atau kita punya gigi panjang. Kita salamannya pakai gigi, itu nggak batal. Cuman nggak mungkin kan orang salaman pakai gigi, pakai rambut, pakai kuku, ya kan? Ya kan? Nah, yang jelas gini aja dah. Yang jelas gini aja. Ulama di sini menjelaskan bahwa hal yang bisa membatalkan wudhu kita, yang menyebabkan tidak sahnya sholat kita lantaran batalnya wudhu kita, ketika kita kondisi punya wudhu menyentuh perempuan yang sudah akil baligh, ya kan? Yang sudah balik, yaitu yang bukan muhrim kita. Ulama lagi mengatakan wazawalul akli, hilang akal. Artinya hilang akal nih binaumin, bisa karena dia tertidur. Ketika kondisi orang punya wudhu, kemudian ini Isya 5 menit lagi, gua gelelengan nih, walaupun cuma 5 menit, tidurlah dia, maka batallah wudhunya. Ada juga, kemudian ulama lagi mengatakan ada juga tidurnya tapi tidak membatalkan wudhu. Nah, ini dia yang kita perlu tahu nih. Ada juga nih, makanya kita perlu ngaji, jangan sampai masa sih ada juga kan orang tidur tapi tidak membatalkan wudhu. Iya ada, tapi kita harus tahu ilmunya. Tidur yang mana yang tidak membatalkan wudhu. Yaitu tidur di mana gerak kita duduk bersila menghadap kiblat, kondisi punya wudhu, kemudian kita nggak gerak sama sekali. Nggak berubah posisi duduk kita. Kata ulama, la naumun, yaitu yang qaidun mumakkinu mak'adahu. Qaidin mumakkinu mak'adahu.
Jadi yang tidurnya tegak nggak roba-roba, tetap aja gini. Dia duduk, tapi dia punya wudhu, tapi dia tidur, ya kan? Cuman ketika dia mendengar suara adzan dia kaget, Masya Allah, gua tertidur. Tapi dia kondisinya duduk tidak robah, maka ini tidak membatalkan wudhu. Kan jangan berubah. Kenapa? Kalau seandainya mohon maaf, misalnya pantatnya berubah nih ke atas ketika tidur, kan kadang-kadang kita suka kayak Jumatan nih. Ini kan hari Jumat nih. Orang biasanya Jumatan tuh yang laku, mohon maaf, ada 3 season yang laku. Yang laku tuh. 1, tembok tempat bersandar. Itu paling laku. Kedua, tiang yang paling tiang masjid yang gede. Itu paling laku tuh. Ketiga, saf barisan yang paling belakang. Itu paling laku banget kalau Jumatan. Padahal itu kalau kita pengen tahu tentang keutamaannya Jumatan, orang yang safnya duduk paling depan ketika hari Jumat, maka Allah kasih ganjar pahala seperti orang dia berkurban dengan sapi, sayangnya. Tapi kalau dia misalnya kemudian saf paling belakang ketika Jumatan, maka Allah beri pahala dia seperti sedekah dengan semut. Ya kan? Ini kita perlu tahu banget. Kenapa dalam Jumatan yang laku itu tiga posisi itu? 1, orang kalau ketemu tiang kan enak banget sampai nyender gitu ya. Ibarat kata gini, yang belakang apa lagi? Yang belakang, paling belakang paling laku banget tuh biasanya itu. Itu paling belakang kalau usah perhatiin paling laku. Padahal itu mohon maaf Bang Dul, ada lagi yang keder dah. Jadi dia ngambil posisi di tiang kayak orang rebutan. Di tiang tuh kayak rebutan. Khotib beres dia berkhutbah Jumat, dia juga beres. Artinya ngorok, dia bersender. Nah ini, ketika punggung kita bersender, kondisi punya wudhu, maka batal wudhu kita. Jadi jangan bersender. Kalau nggak mau batal, jangan bersender. Jadi kita bersender aja nih ke tembok. Ketika kondisi punya wudhu, kemudian kita tidur, itu batal. Dan hati-hati dengan kita Jumatan. Ini banyak sekali orang tentang ilmu Jumat, melaksanakan Jumat banyak yang tidak paham. Pertama, apabila khotib sudah naik mimbar, kemudian membacakan salam, kita baru masuk ke masjid dengan disengaja, maka tidak sah Jumatan kita. Hati-hati nih. Kadang-kadang kita kan suka ngahir-ngahirin tuh kalau Jumatan tuh. Iya. Kalau udah khotib naik mimbar, kitanya belum datang, khotibnya misalkan udah mengucapkan salam, kemudian kita, mohon maaf, kita baru datang, langsung duduk, itu Jumatannya tidak sah kita. Kata Rasul itu tidak sah. Kenapa? 1 rukun ketinggalan. Hati-hati dengan rukun Jumat itu, hati-hati kita. Salah satunya adalah khutbah. Kalau ketika khutbah, kedua, ketika khotib sedang membacakan khutbah Jum'ahnya, jangan melaksanakan aktivitas apapun. Jangan melakukan aktivitas apapun. Dengarkan khutbahnya. Seandainya kita menggerakkan tangan kita, melakukan hal yang sifatnya bukan karena darurat, maka batallah Jumatan kita, tidak sah Jumatan kita. Tapi bukan batal wudhunya. Ini perlu juga nih. Kemudian lagi ulama mengatakan, wazawul akli, dan hilang akal dengan tidur tadi, dengan tidur. Nah ini yang kita perlu tahu, yang kadang-kadang mohon maaf aja, orang dikasih ketika Jumatan ini, dalam Jumatan ini terutama, dalam melaksanakan Jumatan, orang ini seneng banget untuk tidur, dimanfaatin untuk tidur. Ketika khutbah nih, ketika Jumatan ini tidur. Jadi Jumatan beres, tidur juga beres. Ya kan? Kadang-kadang ada yang jaya juga teman kita. Orang jemaah udah beres Jumatan semua, udah sholat, dia baru dibangunin, ada tuh duduk aja tidur, gitu kan? Nah ini kebiasaan buruk ini nggak boleh kita laksanain, atau ini nggak boleh kita kerjakan. Jadi kita kembali lagi soal
tentang masalah wudhu ini, kemarin kita bahas tentang fardunya wudhu. Kemudian yang kedua adalah kita perlu tahu yang membatalkan wudhu. Ya. Betul. Dan siapa yang menjaga wudhunya, maka Allah akan menjaga semua kehidupannya. Kenapa? Wudhu sendiri pernah berdoa kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam kitab Mukhtar Hadis dijelaskan oleh ulama bahwa ma hafidul wudhu hafidallahu. Siapa yang menjaga wudhunya, kata Allah, maka aku akan menjaga setiap hidupnya. Artinya, ketika kita pengen selalu dijaga oleh Allah, maka jagalah wudhu kita. Usahakan jangan sampai batal wudhu kita. Kecuali kita kalau membobok, ya kan? Kalau mau tidur. Kalau mau tidur juga bagusnya mau wudhu dulu. Cakepnya emang dianjurkan oleh Rasul. Bahkan ketika mau tidur itu kita punya wudhu. Sekalipun tidak ketika tidur, misalnya kita buang mohon maaf, kita mungkin nggak berasa buang angin atau gimana, tetap aja Allah kasih nilai pahala ketika dia terbangun, kemudian lagi bukan tidurnya di atas ranjang, melainkan di bawah tanah dengan ukuran yang sempit alias dengan kematian, maka Allah akan catat sebagai meninggalnya atau matinya mati syahid lantaran ketika dia meninggalnya mempunyai wudhu. Alhamdulillah. Ya, Bang Dior, barangkali untuk pertemuan yang singkat ini saya tidak akan panjang lebar aktivitas kita di pagi ini, karena mungkin teman-teman kita juga, jemaah-jemaah kita juga mau melangkah melaksanakan aktivitas untuk bekerja. Sekali lagi saya sapa, dan saya juga perlu dukungannya untuk syiar Islam, untuk teman-teman saya yang ada, jemaah saya yang ada di Carrefour mana saja, terutama Carrefour Transmart Cempaka Putih, Cempaka Mas, Giant Bogor, dan juga untuk teman-teman saya, jemaah-jemaah saya yang ada di Sentro dan juga di Kuningan City, saya sapa juga, tolong bantu mensiarkan, men-share-nya, men-subscribe-nya di YouTube di Kopia Pagi, dan juga di IG live-nya dengan memfollow dan like. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi setiap langkah dan usaha kita, dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Oke, Ustaz, makasih atas tausiah paginya. Insya Allah ya kita sudah paham dari kemarin dari darurat wudhunya catat cara wudhu, dan sekarang bagaimana rukun wudhu yang baik. Nah, kira-kira nextnya kedepannya apa nih? Apa kita udah mulai sholat? Apa kita masih bahas wudhu lagi? Kita perlu pemahaman lagi tentang masalah wudhu, karena wudhu ini banyak sekali ikhtilaf, artinya perbedaan tentang penerapannya. Artinya kan ada fardu wudhu, ada yang membatalkan wudhu, ada syarat wudhu nantinya. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai kita tahu nasi tapi nggak tahu berasnya itu beras mana, namanya kayak apa. Ini kita perlu tahu. Jangan kita setengah-setengah, kita harus perlu tahu semua. Jangan sampai umat dibikin bingung. Wah, wudhu gua mah begini, wah wudhu gua begini. Nah, ini akhirnya menimbulkan hal keraguan. Nah, inilah sementara keraguan itu Rasul sangat bukan membencinya, melarangnya. Agama kita mempunyai sifat keraguan adalah sekalipun naluri keraguan dalam diri manusia itu punya ada, itu pasti ada, tetapi kita jangan mengedepankan keraguan. Kita harus punya keyakinan, komitmen. Ya, ini yang perlu kita. Insya Allah next kita masih nanti ngebahas tentang masalah wudhu, dan insya Allah setelah selesai season wudhu ini kita akan lari masalah sholat. Setelah masalah sholat mungkin kita kena panjang sekali, beberapa pasal yang harus kita kuasain, kita pemahamannya harus benar, pas. Insya Allah nanti masalah muamalahnya nanti, tentang muamalahnya. Setelah muamalah mungkin kita tentang masalah kan ini masalah ubudiyah, nanti tentang masalah muamalah. Ubudiyah itu masalah ibadah, muamalah masalah tijarah, masalah kita jual beli, masalah yang lainnya. Karena siapa tahu dari rekan-rekan kita, jemaah kita ada yang belum tahu, dan mudah-mudahan yang tahu lebih paham lagi nantinya dan bisa mengamalkan dan memanfaatkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustadz, makasih atas tausiah paginya. Sebelum kita ini biasa kita berdoa dulu. Nek betul hari Jumat nih kan. Betul. Mudah-mudahan ini pagi kita senantiasa dilindungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, dikabul semua hajat-hajat kita, apa yang diniatkan di rumah sampai kita berjalan dan melaksanakan aktivitas,
senantiasa diberikan hasil yang kita inginkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inni asbahnaka ya Allah, wa bika amsaynaka ya Allah, wa bika amsaynaka ya Allah, wa bika amsaynaka ya Allah, wa bika namu wa ilaikan nusur. Ya Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Jol, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi besar pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan menerima ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.